lagi-lagi bersama kami Dua Supply. Kembali ke sesi belajar menggunakan ampli. Kali ini adalah ampli bass. Berhubung di studio ini hanya ada ampli bassnya tuh GK Gallien-Kruger. Ampli bass merek jadul ya, nggak jadul-jadul amat sih. Sedikit pembukaan, introduce bahwa beberapa kali gue melihat band-band yang para pemain bassnya tampak kurang peduli sama ampli bassnya. Jarang banget ngutak-ngutik EQ-nya. Asal nyala, volume gede, oke. Nggak kayak para gitaris gitu yang kepo banget sama ampli-amplinya tuh, kayak wih treble gue segini, mid gue segini, bass gue segini, wih ini gue banget gitu. Kalau bassis kayaknya udah nyalain volume segini-gini udah. Atau kadang-kadang cuma nambahin efek overdrive atau apa, udah puas gitu. Di situ gue menyimpulkan bahwa beberapa para pemain bass itu mungkin males memahami ya. Di sini kita coba untuk ngebantu memahami bass GK. Terlebih untuk para player bass yang sering latihan di studio Porsea. Jadi langsung saja ya. Seperti biasa pada awalnya sebelum menyalakan amplinya, pastikan dulu tombol volumenya kecil, woofernya juga kecil. Oke, kita mundur sedikit. Kita harus mengenali terlebih dahulu apa aja sih yang ada di GK ini nih. Ini nih, apa aja sih gitu. Apa aja gitu, asik. Jadi seperti ini. Pada bagian kiri, oh ya, kalau ampli bass itu seperti biasa dia terbagi-bagi atas beberapa seksi-seksi. Seperti paling kiri sini ada seksi direct out ya. Di sini ada input XLR, lalu ada dua tombol ground lift dan pre or post EQ, ada knob level buat directnya, lalu ada lubang input untuk instrumen ke head, lalu ada tombol pad ya, ini tombol ya untuk menurunkan 14 dB, minus 14 dB kalau dipencet. Kalau dibuka jadi normal. Tombol berikutnya ada mute. Tombol mute, tahu lah, mute. Mute itu untuk memute volume, untuk mematikan volume, langsung jadi 0. Lalu sebelahnya lagi ada knob volume. Ya, volume untuk mengatur seberapa keras suara yang mau dihasilkan. Itu ada di sesi input. Di sebelahnya ada sesi atau grouping. Kita bilangnya grouping aja lah. Ada group voicing filter. Ada dua knob di sini, contour dan presence. Lalu ada tombol di sini. Tombol ini fungsinya adalah untuk membedakan saat lu memakai bass 4 senar ataupun bass 5 senar atau lebih. Kalau lu memakai bass 4 senar, itu dipencet sehingga tombolnya mengarah keluar gitu, tidak ke dalam. Kalau lu pakai bass 5 senar atau lebih, tombolnya dipencet hingga dia ke dalam gitu dah, lebih pendek lah gitu ya. Ya dipencet ya. Berikutnya ada grup active equalization. Biasalah EQ lah ya. Ada treble, ada high mid, ada low mid, ada bass. Lanjut ada grup B by amp output. Di situ ada knob boost, ada knob tweeter, ada tombol tweeter high cut, ada knob woofer, lalu ada tombol lagi
woofer high cut. Di sebelahnya lagi yang paling pojok ada patch bay. Gimana baca sih? Patch bay, patch bay, eBay gitu ya, patch bay. Di sini ada 3 lubang, ada lubang send, ada lubang return, ada lubang tuner. Dan paling pojok sini ada lampu power protect. Aduh, nggak tahu gue nih lampu apa nih, gue belum tahu juga nih. Baru ngeliat hari ini gue kayaknya nih ada power protect. Oh ya, ada tombol power ini, lampu indikasi kalau ini nyala, dia nyala. Oke, langsung saat kita mau nyalain, pastikan knob volume dan knob woofer pada posisi 0. Untuk EQ-nya kita bisa diratakan di jam 12. Itu ya. Pertama-tama kita colok dulu aja sebelum menyalakan ya. Lalu kalau gua pribadi kebiasaan itu gua mute dulu. Gua pencet tombol mute yang tadi tuh, gua pencet. Baru gua nyalakan. Das. Powernya merah, belum ready. Dia kalau ready warnanya biru kalau nggak salah deh. Tah, ya biru tah, ya kan? Biru kan? Berarti udah ready kalau udah biru tuh. Oh, di sini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kelihatan lah ya, sedikit ya. Oke. Selanjutnya kita pastikan bass kita sudah terhubung juga kepada headnya. Oke. Jadi si gitar ini gitar bass ini sudah terhubung kabelnya. Pastikan lalu pastikan juga volume bassnya dinolin aja dulu semuanya. Berikutnya kita buka mute-nya, lalu kita putar knob volume ke arah jam 12 ya. Sebaiknya ke arah jam 12 untuk tombol volume, karena jika dinaikkan lebih dari jam 12 akan ada sedikit efek-efek seperti overdrive. Kayak kalau di ampli gitar tuh kayak ada volume, ada gain. Kalau gainnya digedein, nanti ada sedikit sensasi overdrive. Kalau di bass, kalau volumenya lebih dari jam 12 akan ada sensasi overdrive itu ya. Kita tes dulu ya. Pengen gue jelasin fungsi satu persatu para knob-knob ini ya. Untuk tombol volume seperti tadi, untuk membesar mengeraskan suara tuh, kalau gedein tuh ada kayak overdrive kayak gitu ya. Kita main yang ceritanya lagi standaran lah, lagi belajarannya ya. Di bagian voicing filter ini tadi kita sudah bahas, ada contour dan presence. Untuk penjelasannya bahwasanya kalau si contour ini fungsinya itu kalau dimainkan ya dari nol ya, semakin dikanankan itu, semakin dikananin more and more ke kanan itu, dia memfungsikan tombol ini adalah untuk menurunkan frekuensi mid, tetapi menaikkan frekuensi low dan high. Oke, gue ulang. Kalau si contour ini kita naikkan, kita up, pokoknya up lah, mau sampai mentok, mau sampai jam segini, sampai jam 12 atau jam 1. Fungsi utamanya adalah menurunkan frekuensi mid, tapi menaikkan frekuensi low dan high. Kita coba aja dulu ya, dari sini ya, gini. Oke, lalu kita fullin untuk merasakan hasil yang beda. Nah, seperti itu. Yang sebelahnya ada knob presence. Kalau
dicoba. Kalau Presence ini dia lebih ke arah menambah fokus suara ya, fokus. Kan kadang-kadang ada yang suara bass tuh ada yang melebar, ada yang fokus. Si Presence ini untuk lebih mengfokuskan suara. Tapi kayaknya gue salah jelasin deh Presence ini, gue juga nggak yakin omongan gue nih. Untuk kalian ya yang ngerti Presence ini, coba dibantulah gue untuk penjelasannya, karena gue kayaknya sih salah itu penjelasan gue. Tapi kalau di kuping gue sih seperti itu kayaknya. Coba tes lagi. Aduh, tebelin. Coba lagi. Oh iya, seperti ya. Semakin ke kanan dia semakin fokus, semakin ke kiri dia melebar. Seperti itu. Tapi kayaknya salah, gua nggak yakin, bener gua nggak yakin. Tolong aja lah, tolong dibantu lah kalau salah-salah gitu ya. Namanya juga lagi belajar. Berikutnya di bagian seksi Eki. Seksi Eki itu terbagi ada treble, high mid, low mid, dan bass. Untuk treble, fungsi treble ini kita nolin dulu semua aja ya. Fungsinya adalah untuk memboost atau mengcut frekuensi 7000 Hz. Kalau semakin ke kanan dia akan semakin menambah dB sebesar 15. Jadi menambah keras juga jadinya suaranya ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Untuk knob high mid ini untuk memboost dan mengcut frekuensi 1000 Hz. Semakin ke kanan semakin menambah 10 dB. Semakin mengeraskan juga dia. Seperti, coba tes langsung. Sedikit ya kecil, tapi ada pembesaran, ada pengerasan. Adem kan kalau ditambahin. Tuh jadi kecil. Untuk knob high mid ini lebih bekerja, lebih berasa ya perubahannya tuh pada senar-senar rendah seperti senar 4, senar 3. Kebalik, senar 1 ya, senar 1. Ya pokoknya semuanya berasa lah. Tapi gue lebih merasakannya pada senar 1 nih tuh. Ya senar 1 lebih berasa ya. Lalu untuk low mid. Low mid ini memboost atau mengcut, bisa memboost, bisa mengcut frekuensi di frekuensi 250 Hz dan semakin ke kanan menambah sebesar 10 dB. Coba aja dulu ya. Tuh, kecil. Jadi gede. Jadi kecil. Wah, ini kotor ya potensinya nih. Dan terakhir, seperti namanya, ini adalah ampli bass. Di sini ada knob bass. Knob bass ini berfungsi untuk memboost dan mengcut frekuensi 60 Hz. Semakin ke kanan, semakin mengeraskan sebesar 10 dB. Kita tes aja langsung.
berikutnya, pada sesi berikutnya ada yang namanya by M output. Ini ada knop boost, ada knop Twitter, ada knop mover. Kita coba aja satu-satu ya. Untuk yang mover, untuk yang boost, untuk knop boost. Menambahkan ya. Oh, dia untuk knop boost ini dia menambahkan efek growl ya. Growl tuh mengeram. Gitu. Brrr, gitu kali ya. Growl tuh brrr. Efek-efek suara mengeram. Nah, seperti itu. Wede, kan main. Lalu di knop Twitter fungsinya ini adalah untuk sebetulnya dia kontrol sekeras apa yang Twitter keluarin suaranya ya. Twitter tuh bagian yang atas nih. Speaker di Twitter. Kita tes aja ya. Bisa di high kan. Oke. Jadi lebih kepada kontrol volume, kontrol level Twitter ya, output Twitternya. Di woofer juga gua rasa seperti itu juga ya, kalau fungsi knopnya itu untuk kontrol output woofernya. Kita coba aja ya untuk membedakannya. Seperti itu, atau yang senar 4, tes. Weh. Jadi seperti itulah sedikitnya pelajaran sedikit mengenal ampli bass ya. Memang dia berbeda dengan gitar, dia ada 4 knob di sini, treble, high mid, low mid, dan bass. Ya. Setelah kalian mengetahui fungsi-fungsi ini, sebetulnya gue juga pengen ngejelasin nih fungsi send return tuner ini sama si direct out, tapi mungkin nanti di video berikutnya, karena gue nggak mau bikin video yang terlalu panjang-panjang waktunya ya. Kasian juga kalian, nggak bete juga pasti dengerin gue ngoceh gitu ya. Jadi untuk kali ini gue harap seperti inilah cara mempelajari ampli bass di awal. Dibikin aja 12 dulu semuanya, seperti di jam 12 nih, sah gitu. Kalau kalian sudah ngerasa ada yang kurang atau ada yang kelebihan, ya bisa dikurang-kurangin atau dilebih-lebihin, dikurangi, oh bassnya kegedean, dikurangin dikit gitu kan, atau oh treble kegedean, kecilin dikit, atau oh treble kurang garing, naikin begitu. Jadi semuanya starting pointnya dari 12 juga boleh. Kalau kalian emang lebih ada waktu ya dari 0 juga boleh starting pointnya, dicari pelan-pelan dan sebagainya gitu. Gua harap ini sudah cukup untuk memberi petunjuk cara penggunaan ampli bass. Kalian boleh belajar dengan cara menyewa studio Porsche 1 jam, lalu ngulik-ngulik ampli bass boleh. Untuk khusus untuk mengulik ampli bass gua kasih potongan harga 30.000 sejamnya deh, biar kita saling enak lah. Lu pakai AC, pakai ampli bass, bayar 30.000, lu bisa ngulik-ngulik atau belajar-belajar bass atau gimana gitu. Oke? Gua harap bisa membantu. Dan untuk yang tadi yang presence tadi itu, tolong deh kalau ada yang lebih ngerti dari gua, dijelasin di kolom komen di bawah ini. Oke, cukup sudah video kali ini. Bye.